dia sibuk, akhirnya sholat terganggu. Setiap kali subuh tuh kayaknya gak nyaman. Orang udah angkat tangan, dia pengen nunjukin, nih gua pengamal hadis sahih. Gak angkat tangan kalau kunut. Lah justru itu gak sahih. Yang sahih itu imam kalau doa kita ikut doa, tapi gak mesti angkat tangan sebenarnya Pak. Yang penting mengaminkan. Doa kunut bagus gak sih isinya? Yang ternyata Imam Syafi'i ya, menjelaskan yang dihapus tidak boleh kunut itu adalah kunut nazilah menyebutkan nama dan kelompok. Di luar itu hadis kunut itu bisa dipakai, bahkan sangat dianjurkan. Saking dianjurkannya, kalau ketinggalan dianjurkan kunut sujud sahwi. Jadi kalau kita ketinggalan kunut dianjurkan, nggak wajib loh Pak ya. Ada juga yang sibuk di ilmu makharijul huruf, tajwid. Repot ini. Kita baca bis, salah. Bis, salah lagi. Mulut kita dipretelin semua. Kecuali emang kita lagi daurah, nggak apa-apa Pak. Saya teman kita ada salah satu ustadz, murid saya Ahmad Suwaid, dia sudah bisa menempatkan dirinya di situ. Jadi nggak mesti sama, tapi kalau pengen ketatnya begini Ustaz. Nah, tapi kalau yang begitu ya sahlah gitu. Banyak juga yang begitu, tapi banyak juga yang enggak. Maka ilmu ini kalau tidak dipahami sebagai perangkat, dipahami sebagai tujuan, mengganggu. Orang akan asik di tengah jalan. Contohnya, yang kalau saya sering terganggunya di sini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti di situ tuh bikin saya terganggu terus. Karena dalam qiraah Imam Asim riwayat Hafs itu digabung Pak, lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Lanjut. Tapi kan imam lain ada yang memisahkannya, ya diwaqafkan. Nah, kalau versi riwayat ini kan begitu. Indonesia kan rata-rata pakai qiraah Asim riwayat Hafs. Itu yang sering bikin terganggu saya. Tapi nggak masalah juga. Emang dia mungkin dapatnya begitu, ya. Maka orang-orang yang berilmu ilmu perangkat-perangkat ini, jika tidak memahami substansi ilmunya dengan baik, bahwa ilmunya tujuannya untuk ini loh, maka dia akan sibuk jadi juri di belakang imam. Nah, ini hati-hati Pak. Jadi di sini belajar tajwid niatnya tulus karena Allah. Kadang-kadang kita diuji. Seperti saya tadi, jadi juri kalau ada khotib, ada ustadz ceramah, nungguin apa? Nungguin dia baca hadis. Para kita cecar hadis riwayat siapa. Dan itu memang dulu seperti itu ya. Dan Allah kemudian alhamdulillah membimbing saya supaya tidak sibuk di sana. Kira-kira 3 tahun lah. Mulai dari 2007, 2008, 2009. Itu lebih parah-parahnya itu Pak. 2010 sudah mulai ya, sudah mulai berkurang. Mulai kita memahami isinya. Nah, di sini juga ada orang yang sibuk dengan ilmu-ilmu sosial, tapi melupakan ilmu ritual. Betul, kalau kita mengabdi dalam bab sosial itu ibadah nggak? Tapi ibadah ritual ada nggak? Ada juga, dan nggak boleh diadu-adu. Ya. Maka orang-orang begini, kalau kita ngomong Pak, saya misalnya membahas nih satu kitab, apa kata mereka? Teman-teman saya membahas kitab A, B, C, D, tajwid segala macam, ilmu hadis, ilmu tasawuf, perdebatan salafi, sufi, asy'ari, salafi. Itu kata mereka apa? Hari gini masih bahas gituan. Tuh. Itu muncul. Ternyata Imam Ghazali menemukan mereka ngomong begitu di zamannya. Ya. Warubma ta'ana fil muhaddithin. Maka mereka akan mencoba mencaci atau melemahkan, meremehkan ahli hadis. Ahli hadis ini kan ahli riwayat. Kuno Pak ahli hadis itu. Kajiannya apa? Dari fulan Nabi. Jadi ngecek ilmu ini ada sumbernya nggak? Cari referensi aja kerjaan. Sama orang-orang yang begini, hari gini masih ada aja orang kayak ente gitu. Kita nih, saya selama dalam sebulan itu ada satu majelis khusus mempertahankan akidah Ahlussunnah, fikih Ahlussunnah, tasawuf Ahlussunnah
dari serangan orang-orang yang membidahkannya, membedah kitab Syahli Jum'ah. Masih ada yang ngomong Pak mas saya, wah ente hari gini masih bahas gitu-gituan. Iya, bagi dia yang pinter sih nggak ada masalah. Bagi kita yang nggak pinter gimana? Dia pinter baca kitab, kita kan semua nggak jago baca kitab. Nah, apakah kita harus dengerin setiap komentar orang? Enggak. Nah, hati-hati Pak ya. Jangan semua komentar itu dimasukin ke hati. Kita kan paling tahu apa yang terbaik buat kita dan orang-orang sekitar kita. Kalau semua orang mikir kayak dia, habis Pak kita. Jamaah kita bisa, masjid kita bisa hilang. Jamaah bisa kena racun semua. Racun ekstremis ya? Wah ini masih banyak. Ada juga yang sibuk belajar ilmu ceramah, ishtaghalu bil wa'zi wat tadhkir wa takallum fi akhlaqin nafs wa zuhud wal ikhlas wa hum maghrurun ya. Ada yang sibuk belajar ilmu motivasi. Belum kaya jadi motivator orang kaya, gimana Pak? Belum jadi ulama jadi motivator ulama. Belum jadi ahli qalbu jadi motivator ahli qalbu. Yang paling lucu, ada motivator sekarang bagus nih, kiblatnya mulai bagus, mengajarkan Asmaul Husna dalam trainingnya. Cuma kan dia belum pernah melakukan latihan zikir Asmaul Husna seperti Imam Ghazali. Makanya garing kalau ngomong Asmaul Husna tuh, nama yang indah tuh jadi nggak indah di mulut dia, jadi lucu gitu. Nah, ada yang begitu. Kenapa? Karena orang akan berbicara sejauh apa perbendaharan dalam dirinya. Dia belum pernah nabung Asmaul Husna dalam kolbunya, terus dia mau ngomong Asmaul Husna. Nah, ini banyak nih sekarang ya, kita lihat ya, demam. Tapi ya gak apa-apalah ya, daripada di demam-demam yang lain, mending demam Asmaul Husna. Nanti Allah pasti akan membimbing mereka ketemu pakar Asmaul Husna. Imam Ghazali kan sudah hafal Pak Asmaul Husna, sudah ngerti maknanya, tapi beliau belum masuk nama itu ke dalam kolbunya. Kan kolbu mahalul asma, tempat nama-nama. Jadi Nabi Adam itu ketika diajarkan nama-nama oleh Allah, itu kolbunya dipenuhi oleh asma. Itulah yang diajarkan ke malaikat. Maka Adam adalah guru pertama di kalangan manusia mengajari malaikat. Ya Adamu anbi'hum bi asma'im. Adam, kasih tahu tuh mereka. Kalau bahasa kita mau ajarin mereka tuh para malaikat, lebih tinggi manusia atau malaikat Pak sebenarnya? Manusia yang mana? Manusia yang di kolbunya ada nama Allah. Jadi ini pesan untuk diri saya sendiri dan kita semua, terutama para dai, para pendakwah, para motivator keagamaan. Kalau ingin memotivasi orang, ya, penuhi dulu kolbunya dengan nama Allah. Orang kaya nggak perlu latihan bab motivasi, bab jadi orator, jadi motivator. Cukup dia kaya, kata-katanya akan didengar orang, benar nggak? Sama orang alim itu nggak usah belajar cara ngomong ceramah, nanti dia bisa sendiri Pak. Karena ilmu itu kalau udah penuh di kolbunya akan meluap di mulutnya. Dan kalau meluap itu kata-katanya akan tertata aja gitu. Tapi di dalam kosong, kita mau gaya-gayaan, nggak akan tertata rapi. Maka penuhi saja di dalam kolbu dengan ilmu, dengan zikir, dengan riyadhah, latihan-latihan akan muncul. Jadi ya saya mohon maaf, saya nggak pernah latihan motivasi apa menjadi motivator, latihan ceramah masa kecil. Karena dulu waktu kecil teman-teman pada ikut dulu namanya dai cilik, ada namanya kamci, apalah namanya dulu ya, macam-macam Pak, dai cilik. Dan betul kawan-kawan saya semua bisa ceramah Pak, saya doang nggak bisa ceramah. Waktu itu bayar, bapak saya nggak bisa bayar. Tapi yang kedua, saya nggak berani di depan, makanya saya nggak mau dibayarin juga saya nggak mau ke depan, nggak mau ikut. Nggak kebayang sekarang ternyata kita ngajar mulu kerjaannya tiap hari, ya ngajar di kampus lah, ngajar di masjid lah, ngajar di rumah lah, ngajar terus. Ya kalau di rumah kan orang datang. Tapi kalau sama anak istri saya juga gak ceramah Pak, saya yang diceramain malah ya. Ustadz diceramain sama ya anak istri lah. Kadang-kadang anak kita yang ceramain kita, ngeliat kita ngajar dia ulang lagi sama kita.
Ya akhirnya saya malu-malu sendiri kepada Allah, ya Allah, begini saya kalau nyeramain orang ya. Maka ketika belajar kitab, anggap aja ini bukan ceramah, ini ngajar kitab. Ya, lebih indah lah ya. Ngeles juga, Pak. Jadi penuhi kolbumu dengan ilmu, penuhi kolbumu dengan nama Allah, maka nanti lidahmu akan lancar berbicara mengenai Allah, mengenai ilmu. Jadi nggak usah belajar latihan ini, latihan itu, nanti mengalir sendiri, Pak, insya Allah mengalir sendiri. Untuk apa retorika bagus jika isinya kosong? Ya, untuk apa retorika dahsyat? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk apa ngomong begitu kalau kemudian isinya kosong? Cuma main-mainan di sini, di mulut, di suara yang bagus. Apakah Rasulullah dulu belajar retorika? Kan enggak. Rasulullah itu dipenuhi kolbunya dengan asma, dengan sifat Allah, dengan Al-Quran wahyu Allah. Ketika beliau diperintahkan berdakwah, baru beliau berdakwah. Ya, kalau kita sekarang guru kita ijazahin kita, aku ijazahkan engkau, baru kita ngajar, Pak. Kalau enggak berani juga kita ngajar. Nah, ini kalau zaman sekarang ada musibah yang saya sebut kemarin, branding. Jadi ustadz-ustadz itu sekarang mulai membranding dirinya dengan penampilan zahir. Tolong jangan sibuk di situ. Misalnya ustadz serbanan, kemana-mana harus pakai serban, kan nyiksa diri namanya tuh. Masa ntar ke mall harus pakai sorban, bah. Ustadz apa lagi? Macam-macam lah. Sekarang banyak branding itu. Biar disebut ahli ceramah, ahli ustadz. Ya, dulu kan kalau di Depok ini ada macam-macam namanya, Pak, dulu. Ustadz ini ada kumpulannya apa gitu ya. Saya nggak tahu namanya, pernah dikabarin teman-teman. Muncul sosok seperti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad. Itu habis tuh pamornya yang tadi itu. Kenapa? Coba Ustadz Abdul Somad kan nggak pakai retorika yang macam-macam, ala dia aja kan. Nggak mesti bahasanya nyablak kayak orang Betawi, nyablak kayak orang kampung dia aja. Tapi karena dia berbicara dengan dalil, itu berefek kepada orang. Ini yang orang cari. Ya, ketika umat Islam Ahlus Sunnah digeber, ya, dicaci maki, direndahkan, dibidah-bidahkan oleh satu kelompok, mereka ini datang untuk menyajikan dalil, mempertahankan diri di kalangan Ahlus Sunnah. Ini yang dicari. Dulu zaman-zaman habis Krismon, ya yang dibutuhkan gimana biar hati ini tenang, maka muncullah ustaz kayak Ustaz Arifin kan, biar hati nangis, tersentuh. Tapi kan berkembang terus, Pak, zaman berubah, ada masanya ya. Ada orang yang tertipu, orang-orang alim berilmu, bahkan ahli ibadah yang tertipu lalu tinggal di Haramain Mekah Madinah. Ini zaman dulu sering. Biar nanti kalau sudah terjun ke masyarakat pulang kampung, di belakangnya boleh disebut Al-Mujawir di Makkah 7 sanawat, yang pernah tinggal di Mekah 7 tahun. Kalau ini dulu, Pak, dulu. Kalau sekarang nyebut kampus. Oh, tamatan apa nih? Madinah. S1, S2, S3 Madinah misalnya, atau LC Madinah. LC Ciputan nggak laku, Pak. Apalagi ini Cinere, wah nggak laku ya, kere udah. Tapi Bapak tunggu aja. Orang kan nggak nyari gelar, nggak nyari brand. Ini tamatan itu. Orang yang dicari apa? Orang yang ngaji di Madinah, ngaji di Jombang, ngaji di Surabaya, ngaji di Jakarta, ngaji di mana lagi? Di Palembang. Itu lebih baik daripada kalau ke Mesir main futsal gitu. Pergi ke Mesir, pulang-pulang mengharamkan ziarah kubur, di sono dia ziarah ke Raja Fir'aun. Fakta ini, Pak, ini fakta semua. Ya. Kita kaget-kaget, pulang-pulang dia mengharamkan ziarah kubur. Tapi di sana ada fotonya dulu, dia ziarah ke wali setan Fir'aun. Wali Allah dilarang sama dia. Ini kejadian-kejadian yang menggelikan lah menurut saya.
Banyak kiai-kiai nggak bergelar Pak di Jawa, tapi ilmunya ngelewatin kita yang bergelar. Bener nggak? Kenapa? Mereka ngaji. Jadi ilmu itu di mana aja yang penting ngaji. Ada gurunya, ada muridnya, ada kitabnya, ada mulazamahnya, ada konsekuensi dalam waktu, disiplin. Itu jadi mau di mana aja diduduk. Maka muncullah sosok kayak Gus Baha, benar nggak? Ya, ngelewatin orang tamatan mana? Profesor doktor aja bingung sama dia kok dia bisa ngomong begitu. Mau apalagi yang mau kita sibukkan? Mau masih sibuk dengan branding itu? Udah kita nggak sibuk lagi dengan branding itu Pak. Wah ini masih banyak nih contohnya beliau. Saya rasa cukup dulu ya. Jadi intinya Bapak Saudara makan Allah, al-maghrurun ini orang yang tertipu ini, dia punya penyakit yang kita bahas kemarin. Ujub, ria, takjub ke dirinya, ria, kibir, sombong. Nah, ini bibit di kolbu, masuk ke dalam kolbu. Bertambah ilmu, bibit itu tumbuh. Bertambah ketaatan, riaknya tambah tumbuh. Begitulah terus, tambah banyak amal, tambah sombong. Tambah banyak pengikut, tambah sombong. Begitu terus. Dan fitnah bagi para ustadz, ujian yang paling besar para ustadz dua aja, ilmunya, popularitas atau pengikutnya. Itu yang paling berat. Ya, semoga kita selamat dari itu. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ada yang mau ditanyain Pak? Udah 6:04 nih. Tapi jam saya yang lewat. Ya. Gimana? Kenapa? Cara membersihkan sombong, ria, itu dia terlihat nggak? Nggak kelihatan kan? Ujub nggak kelihatan. Karena nggak kelihatan, dia nggak cukup dengan istighfar lisan. Dia perlu istighfar batin. Ya. Karena ada ungkapan likulli syai'in siqala wa siqalatul qalbi zikrullah. Setiap sesuatu ada pembersihnya, pembersih kalbu zikrullah. Ya, kharur rizq ma yakfi. Ini asar semua ya. Asarnya sahih. Sebaik-baik rezeki yang cukup. Wa khairuz dzikr al-khafi. Sebaik-baik zikir yang khafi. Karena itu yang menyembuhkan bibit-bibit penyakit yang ada di dalam kalbu. Jadi wajib menurut saya ini wajib belajar zikir khafi, zikir qalbu itu wajib. Dalilnya di Quran surat Al-A'raf ayat 205, wazkur rabbaka fi nafsik. Sebut nama Rabbmu di dalam dirimu. Nah inilah zikir khafi, enggak bersuara, lidah enggak berkalam, mata pun tidak dibuka. Dia sibuk membersihkan, ngebom, membabat habis itu. Kalau enggak pakai ini, enggak akan ada caranya. Ibarat dokter, ini penyakit dalam, harus dibedah enggak? Pembedahannya pakai zikir khafi. Enggak bisa pakai obat luar, Pak. Enggak bisa. Itu sebabnya oleh kalangan thariqat tertentu seperti Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Syadziliyah, Idrisiyah, ya, itu mereka punya semacam dosis berapa zikir dibaca di kolbu. Itu dosis lagi ngobatin kolbu itu. Sama orang yang nggak paham terus tertipu oleh dalil, padahal dalil maksudnya bukan membatasi, bukan juga melarang menyebutkan angka, dia kemudian membid'ahkan angka-angka itu. Padahal sahabat Nabi ada yang berzikir dengan angka, bahkan Nabi juga mencontohkan dengan angka 33, 34, 70, 100. Lalu Nabi mengatakan di hari kiamat tidak ada yang afdol dari dia kecuali orang yang aksar minhu, yang berzikir lebih banyak daripada dia. Ada di Sahih Bukhari ya, tentang zikir la ilaha illallah wa la syarikalah. Jadi obatnya mesti di zikir khafi. Nabi coba Pak, apa rahasianya beliau berkhalwat di Goa Hira? Kan gak kelihatan orang. Itu zikir ruhnya lebih tinggi lagi dari zikir kolbu. Nah itu rahasia beliau itu. Ya, barangkali nanti kalau imam akhir zamannya keluar, baru tuh zikir itu diajarin Pak. Zikir apa sih di kolbu Nabi? Apa di ruhnya Nabi?
Yang kita dapat sekarang itu zikir qalbu aja. Nyebut nama Allah, Asmaul Husna. Cuma itu Pak obatnya, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Saya sudah mencari kemana-mana. Kesimpulan saya begitu. Yang ngaji kitab enggak, ngaji kitab ini pengalaman saya ngaji kitab. Kalau qalbu saya belum dibenerin, setiap kali ngaji kitab saya menganggap kitab ini jadi bahan untuk debat nih. Yo, ini bisa untuk ngalahin kelompok fulan nih. Ini bisa untuk ngalahin kelompok ini nih, gitu Pak. Kalau qalbunya belum dibenerin, tanya kan dulu pernah jadi mahasiswa kan, sebagian besar kan banyak mahasiswa. Kalau ketemu referensi yang bagus, terbersit nggak di hati? Wah, besok gue presentasi bisa bikin orang terpukau nih. Itu baru presentasi biasa Pak. Gimana kalau persoalan agama? Lebih gawat lagi. Makanya Imam Juwaini bilang, Al-Ghazali bahrun mughriq. Imam Ghazali itu kayak lautan ilmunya dan menenggelamkan siapa aja. Dan Imam Ghazali senang dengan pujian ini sebelum beliau tobat. Beliau nggak maksiat, Imam Ghazali itu nggak maksiat. Dia dosanya yang dia rasakan cuma dosa kalbu. Kok ya Ghazali ini aman deh, dia nggak minum tua, dia nggak nakal, nggak narkobaan kayak gitu sekarang ya. Dia persoalannya apa? Dia merasa kayaknya ada nggak beres di hati saya. Semua gelar udah dapat, semua kekayaan udah dapat, pasangan yang cantik udah dapat, popularitas udah dapat, murid banyak udah dapat, di kampus udah punya, apalagi? Dia kesepian Pak. Orang kan semakin ke atas semakin kesepian. Di tengah kesepian itu, ruhnya meminta, membimbing, harus cari teman, dan menjadilah dia temannya Allah, ahlullah ya. Ini yang disebut rijalul la tulihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Ya, orang-orang yang mereka enggak sepi kalbunya dengan Allah. Ada yang ditanya Ustaz? Cukup. Mazhab fikih Imam Ghazali, mazhab Syafi'i. Beliau nulis kitab banyak sekali, yang paling terkenal itu Al-Wajiz. Imam Nawawi terinspirasi oleh kitab Wajiz. Tebal Pak segini. Wajiz itu artinya kesimpulan padat. Kesimpulan itu gini. Diringkas oleh Imam Nawawi ya, baru agak tipisan dikit. Minhaj namanya. Itu perkembangan berikutnya. Dalam bab akidah beliau akidahnya Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka pembukaan Ihya Ulumuddin kita belum pernah bahas ya Ustaz ya. Akidah Imam Ghazali. Mungkin nanti pas penutupan saya bahas akidah Imam Ghazali deh, atau kita buat pertemuan sendiri. Ya. Ini kan minggu terakhir ya kita kajiannya. Nah, mungkin kita buat nanti di luar Ramadan akidah Imam Ghazali. Biar nanti akidah kita nyambung sama dia. Insya Allah kalau Allah berkenan kita ijazahkan silsilahnya biar nyambung. Wah, ini anak cucunya Ghazali secara akidah. Kira-kira gitu. Terus tasawufnya beliau mengikuti Imam Abu Ali Al-Farmadi. Imam Abu Al-Farmadi ini nanti terhubung ke Imam Qushairi, terhubung ke Imam Kharqani, terhubung ke Imam Abu Yazid Bustami dan Imam Junaid. Jadi Imam Ghazali ini beliaulah yang mematenkan prinsip-prinsip tasawuf. Tazkiyatun nafs kata orang yang takut dengan nama tasawuf. Prinsip ini relevan dipakai oleh thariqat mana saja. Bahkan kitab Ihya Ulumuddin ini yang menjadi prinsip ajaran tasawuf itu kemudian diringkas oleh dua tren kelompok. Pertama kelompok sufi tarekat. Imam Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir itu meringkas. Ada ringkas apa dia? Mukhtasar Ihya. Bahkan kitab Ghunyah itu isinya adalah diambil dari Ihya Ulumuddin. Terus ada tren orang tidak bertorikot secara resmi, tapi dia ada torikotnya yang memang ada disebut. Itu jalur Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Nanti turunnya ke siapa? Kawannya juga Ibnul Jauzi. Ini mereka tidak bertorikot secara resmi. Mereka menulis Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Namanya Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin karya Ibnul Jauzi itu diringkas lagi oleh Ibnu Qudamah dan menjadi buku Tazkiyatun Nafsnya Salafi sekarang. Judulnya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Coba kalau kita sebutin gini, bisa-bisa besok nggak ngaji kitab itu lagi dia. Tapi saya harap tetap ngaji aja.
Jangan cuma karena nama-nama begini kita kemudian menentang suatu kitab, ya. Nah, itu dia. Kan ada kelompok yang kebetulan cocok dengan satu guru dan sangat akan tersebut akhirnya. Maka kebetulan kadang-kadang dalam kesalahan ibadah bahkan malah kan guru ini agak berbeda dengan mayoritas yang lain, tapi dia berpadu sama ini. Torikot? Enggak, aliran. Biasa bukan di luar torikot. Oke. Urusan ibadah biasa, kemudian semua masalah. Jadi perasaan dirinya dua ekstrem gitu. Gitu. Jadi apa maksud orang-orang yang terpedaya? Selama di kolbunya tidak merasa paling benar, tapi dia ingin benar. Selama di kolbunya tidak ada kebencian kepada orang yang berbeda faham, tapi dia masih toleransi kepada yang beda faham, itu boleh, nggak apa-apa. Cuma kalau dia sudah mengatakan inilah yang paling benar, wah gawat Pak, ya. Itu sudah hijab paling bahaya, dia tertipu. Kebenaran itu kan milik Allah mutlak. Lalu kebenaran itu Allah bagi-bagi ke ulama, ada yang ke ahli akidah, ada yang ke ahli fikih. Di ahli akidah aja udah dua aliran besar ya, Asy'ariyah, Maturidiyah. Bahkan ada kelompok-kelompok ahli hadis yang mereka sebagian Asy'ari, sebagian Maturidi, sebagian buat karakter sendiri. Lalu ada kelompok fikih. Fikih itu ahli fikih ada ratusan. Yang terkenal, yang tersisa sekarang cuma 4. Di dalam yang 4 itu semua mazhab terdahulu udah ada. Mazhab Syafi'i aja Pak, itu udah cukup semua yang ada. Jadi kita nggak perlu pindah mazhab sebenarnya. Di mazhab Syafi'i sudah banyak perbedaan itu. Cuma yang Bapak tahu kan cuma satu model aja. Karena ustadz takut bikin fitnah, takut bikin kacau. Kalau saya nggak usah takut Pak, ya. Yang penting dijelasin nilo adabnya kalau berbeda pendapat dalam fikih. Apa adabnya? Kalau nggak ngerti diem. Lau sakatal jahil intahal khilaf. Seandainya orang nggak mengerti itu diam, tentu persoalan beres Pak. Ini kan karena yang nggak mengerti ini ngoceh aja ya. Kita mengkritisi balik orang yang membid'ahkan kita dengan teks-teks yang ada, kita disebut nuduh sama mereka. Ente tak nuduh kita. Loh kapan kita nuduh? Yang nuduh siapa? Kita ngomong begitu disebut play victim. Yang play victim siapa? Ya, itu kayak gitu-gitu mereka. Jadi kita pun kita nggak boleh merasa paling benar. Kita cuma katakan ya Allah, Engkau yang paling tahu kebenaran, kami berusaha mencapai kebenaran-Mu. Ya, semoga kita meninggal dalam kebenaran itu. Itu aja. Yang nggak boleh dominasi. Jadi selama dia tidak mendominasi kebenaran, mengatakan otoritas kebenaran ada pada gurunya saja, silakan Pak, sok, silakan. Cukup ya? Yuk, silakan. Oh ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau membaca Quran menutup Al-Quran dengan aliran saya Shadaqallahu alazim. Oke. Iya. Ini pertanyaan bagus nih. Bapak kalau baca Quran selesai baca Shadaqallahul azim. Tapi ada ulama yang bilang bid'ah. Saya curiga dia bukan ulama Pak. Karena kalau ulama dia mengerti perbedaan itu. Kalau kita nggak ahli qiraat, jangan menghukumi bab qiraat dengan pemahaman kita yang terbatas ini. Yang paling mengerti tentang adab Al-Quran siapa? Ya, yang paling mengerti hukum ahli fikih, yang mengerti ilmu qalbu ahli tasawuf, yang mengerti akidah ahli akidah. Di dalam tradisi ahli qiraat, mereka biasa selesai membaca Al-Quran mengamalkan satu kalam yang dulu dibaca, diperintahkan kepada Nabi dan kepada ahli kitab. Qul shadaqallah. Ada kan di dalam Al-Quran? Surah apa tuh? Ali Imran ya. Katakanlah Allah Maha benar. Gitu. Ayat itu emang nggak menyebutkan dibacanya kapan. Nah, jadi boleh nggak nih? Ya boleh aja kan. Isi shadaqallah apa?
Maha benar Allah. Jadi kita kemudian ingin menjadi orang-orang yang syahidin, orang-orang yang bersaksi bahwa Al-Quran ini benar. Hal kayak gitu aja dimasalahin sama mereka apa ya? Tuh, itu baru gak benar itu. Hal-hal yang gak penting dimasalahin. Yang dimasalahin orang yang gak baca Quran. Nah, jangankan itu Pak, orang kalau di Pakistan itu baca Quran tuh kepalanya masih gerak-gerak, begitu otomatis. Itu aja dibidahin sama mereka. Nah, ini juga ada kisah Imam Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir nggak mempermasalahkan, artinya ahli qiraat dari dulu suka membaca itu. Tiba-tiba dia pakai, oh di hadis Nabi nggak begitu loh. Ini riwayat, sedangkan yang ahli qiraat punya riwayat sendiri bahwa guru-guru mereka biasa baca itu. Gitu ya. Nabi kan setiap khutbah juga nggak pakai innal hamdalillah nahmaduhu bla 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 kullu bid'atin dhalalah. Tapi mereka kalau khutbah gimana? Selalu pakai itu. Dan itu nggak jujur. Nabi itu kalamnya lengkap, ada kalam-kalam setelah itu, kok nggak dibaca semuanya? Nggak serius juga Pak dia. Oh yang sunnah itu baca subhanakallahumma wa bihamdika gitu ya. Itu kan hadisnya berilat kata Imam Bukhari. Hadisnya ada ilatnya Pak. Gitu, jadi lanjut aja Pak baca sadaqallah. Ya nggak ada masalah. Sesekali sih baca alhamdulillah gitu ya. Sesekali baca subhanakallahumma wa bihamdika. Nggak apa-apa ya. Jadi saya curiga yang ngomong bukan ulama, karena saya sudah saja pakai sadaqallahul azim. Kalau seandainya sadaqallahul azim itu tidak benar, maka sekarang Imam Masjidil Haram kan beliau simbol salafi juga. Tapi salafi yang dekat ke pemerintah ya. Lagi dibully Pak juga. Baik, wah ini panjang kalau diceritain. Tahu-tahu udah 6:30, cuma harinya lagi seduh-seduh begitu ya. Semoga kajian kita diridhai oleh Allah. Kalau salah kita minta ampun kepada Allah, dan saya minta maaf kepada kita semua. Mohon maaf jika ada kalam yang tidak tepat, salah dari saya, kurang dari saya, kesempurnaan milik Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.